Halo sahabat Sapa dimanapun kalian berada, buat yang di rumah, buat yang lagi di perjalanan, kalian sedang menyimak channel podcastnya Sapa Institute. Nah, pada sore hari ini saya kedatangan seorang sahabat dari tempat yang lumayan jauh. Benar. Yaitu Kak Yustin. Hai Kak Yustin. Halo Yunita, halo juga semua sahabat Sapa dimanapun berada. Saya Yustin, saya dari Yayasan Lambu Ina, Sulawesi Tenggara. Kak Yustin ini dikenal sama teman-teman sebagai seorang WHRD. Nah, WHRD itu apa sih Kak sebenarnya? WHRD itu sebetulnya sama aja ya dengan bahasa Indonesianya itu perempuan pembela HAM, atau kalau mau disingkat atau kalau kita singkatan dari Women Human Right Defender gitu. Kalau kita mau jelasin sebetulnya WHRD itu adalah semua perempuan ataupun juga semua orang yang mendefinisikan sebagai perempuan yang bekerja untuk pembelaan pada hak asasi manusia. Oke, jadi WHRD itu Women Human Rights Defender. Ruang lingkup kerjanya tuh apa aja Kak? Ruang lingkup pekerjaannya sih sebetulnya di semua isu ya. Ada di isu ketenaga kerjaan, disabilitas, kekerasan terhadap perempuan, konflik agraria, lingkungan, dan juga misalnya layanan kesehatan dan masih banyak lagi beberapa teman-teman yang bekerja pada pembelaan hak asasi manusia. Berarti lintas isu ya Kak ya? Benar banget. Lalu sejauh yang Kakak tahu, bagaimana sih situasi kesejahteraan WHRD di Indonesia itu? Ya, kondisi kesejahteraannya teman-teman WHRD sendiri ya sampai dengan saat ini memang masih banyak yang memprihatinkan karena mereka kadang bekerja itu tidak memiliki skema gaji yang tetap, bahkan gajinya itu di bawah UMR, tidak memiliki perlindungan sosial, misalnya memiliki jaminan kesehatan, kemudian jaminan tentang keselamatan kerja, rumah ataupun juga hari tua, atau bahkan terkadang juga nggak punya tuh jaminan tentang keselamatan kerja gitu. Aduh, iya. Lalu selama ini tantangan dan resiko apa sih yang Kakak hadapi? Tantangan dan resikonya sih lumayan besar ya untuk menjadi seorang perempuan pembela HAM, mulai dari resiko keamanan kerja, misalnya mendapatkan intimidasi, teror, stigma negatif, dan bahkan juga mendapatkan misalnya kecelakaan kerja. Iya. Ada beberapa teman-teman yang sampai misalnya harus patah tulang karena dalam proses pendampingannya mengalami kecelakaan kerja, atau juga mereka juga mengalami yang kebanyakan teman-teman itu mengalami sakit tipes, dan di masa pandemi ini banyak juga teman-teman yang harus mendampingi dan banyak yang terpapar COVID. Virus COVID. Aduh, iya. Kalau Kak Yustin sendiri ini udah berapa lama jadi WHRD? Saya bergabung untuk isu pembelaan hak asasi manusia sejak tahun 2000 atau kira-kira sudah 21 tahun gitu. Iya, luar biasa ya. Sepanjang perjalanan Kakak mendampingi kasus-kasus, Kakak pernah menghadapi tantangan seperti apa terhadap diri Kakak sendiri? Yang paling sering itu adalah mendapati ancaman ataupun teror dari pelaku ketika kami sedang melakukan advokasi penanganan kasus, dan tentu ini berdampak secara psikologis terhadap saya dan berpengaruh pada keluarga dan juga anak-anak, walaupun secara langsung tidak berpengaruh ke anak-anak, tetapi tentu saya sebagai orang tua kan harus bertanggung jawab agar resiko itu tidak membias ke anak dan keluarga besar saya. Lalu apa yang Kakak lakukan? Tentu yang pertama adalah membuat mekanisme keamanan, diskusi dengan suami untuk misalnya beberapa saat harus anak-anak diamankan di tempat yang aman, atau juga harus mengontak teman untuk turut melindungi anak-anak ketika misalnya sedang berada di sekolah atau pada saat-saat kami sedang beraktivitas tidak di dalam rumah. Iya.
harapan Kakak terhadap institusi tempat WHRD ini bekerja seperti apa, Kak? Kalau tempat institusi bekerja memang agak sulit ya, karena masing-masing institusi itu memiliki karakteristik dan juga kondisi yang berbeda-beda. Untuk institusi yang sudah sangat kuat, tentu mereka bisa memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan pembela HAM. Tapi untuk beberapa institusi yang masih sangat lemah, memang ini menjadi tantangan yang cukup berat. Tapi tentu secara berlahan kita berharap bahwa institusi di mana tempat WHRD bekerja itu dapat memiliki standar untuk perlindungan dan memiliki protokol untuk perlindungan perempuan pembela HAM. Setuju banget, Kak. Lalu untuk negara, apa harapan Kak Yustin? Ya, untuk negara, karena negara ini adalah pemegang mandat kekuasaan tertinggi rakyat, dan kami juga bekerja sebetulnya membantu negara dalam upaya penghormatan dan juga pemenuhan hak asasi manusia, maka sebetulnya selayaknya negara juga memberikan pengakuan, penghormatan dan juga perlindungan terhadap perempuan pembela HAM gitu. Sama seperti dengan aparatur sipil negara gitu, dan bahkan terkadang kami bekerja lebih keras karena pekerjaan kami itu tidak berbatas waktu, terkadang dari pagi sampai malam, dan dalam situasi yang sedang istirahat bersama keluarga, terkadang kami juga harus meluangkan waktu ketika ada pengaduan atau pelaporan dari korban. Iya. Luar biasa banget, Kak, yang Kakak dan teman-teman WHRD lain lakukan. Ternyata saya baru sadar, Kak, bahwa WHRD ini adalah orang-orang yang luar biasa karena telah mendedikasikan hidup mereka untuk masyarakat. Bahkan bisa dibilang sudah mewakafkan hidupnya ya untuk membantu pemulihan kasus-kasus kekerasan. Tapi sayangnya sampai hari ini belum ada pengakuan dari negara maupun perhatian dari masyarakat sehingga menempatkan teman-teman WHRD dalam kondisi rentan ketika sedang bekerja. Mudah-mudahan obrolan singkat kita pada sore hari ini bisa terdengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga disegerakan prosedur-prosedur, protokol-protokol yang harus dijalankan supaya harapan kita semua terwujud, yaitu perlindungan untuk semua. Amin. Terima kasih Kak Yustin. Sama-sama, terima kasih Yunita dan juga semua sahabat Sapa Institute. Ya, kami doakan mudah-mudahan kawan-kawan yang sedang beraktivitas tetap sehat dan semangat selalu. Amin. Sampai jumpa di episode podcast Sapa Institute berikutnya.